Pemerintah Tiongkok membangun stasiun pengisian daya generasi baru untuk memberi kemudahan pemilik kendaraan listrik di daerah perbukitan Guizhou, sebuah provinsi di daerah pegunungan China. Ya, langkah ini diambil setelah negeri tirai bambu menghadapi tuntutan infrastruktur yang semakin besar dari armada kendaraan listrik yang mengalami peningkatan pesat. Stasiun Quanhu Park di Guiyang, ibu kota provinsi Guizhou, yang mencakup luas lebih dari 3.900 meter persegi, memiliki 130 tempat pengisian daya yang menawarkan kecepatan pengisian daya hampir 1 km per detik, di mana sebelumnya pasar pengisian daya masih didominasi oleh unit-unit berdaya rendah. Dengan pengisian daya cepat sebelum yang belum memadai dan teknologi ultra cepat baru mulai bermunculan. Sementara itu, data nasional China periode Juli menunjukkan 4 departemen pemerintahan pusat secara bersama-sama merilis sebuah peta jalan yang bertujuan untuk membangun lebih dari 100.000 titik pengisian daya berkapasitas tinggi di seluruh wilayah negara per akhir 2027 demi mencapai peningkatan yang substansial dalam kemampuan layanan dan inovasi teknologi. Pemirsa, kebijakan pemberlakuan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat juga berdampak pada kinerja produsen otomotif. Salah satunya yakni General Motors atau GM yang membukukan kerugian sebesar 1,1 miliar dolar Amerika di sepanjang kuartal 2 2025. Sejumlah kalangan pun memprediksi kerugian GM berpotensi meningkat hingga mencapai 5 miliar dolar Amerika sampai dengan akhir tahun ini. Jika tarif resiprokal tetap diberlakukan pada 1 Agustus 2025, hal ini pun menjadikan GM berpotensi menaikkan harga jual di pasaran. Namun demikian, dari sisi top line, GM tetap membukukan kinerja positif dengan membukukan pendapatan sebelum bunga dan pajak sebesar 47,1 miliar dolar Amerika di kuartal 2 2025. Adapun di wilayah utara Amerika, GM meraup pendapatan bersih 39,5 miliar dolar Amerika yang ditopang oleh penjualan crossover yang memecahkan rekor dan permintaan truk yang sangat tinggi. Ya, perusahaan maskapai penerbangan Emirates Group mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran dengan merekrut sebanyak 17.300 karyawan baru dalam berbagai posisi. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan total jumlah tenaga kerja hingga 14% pada Maret 2026 mendatang. Perusahaan maskapai penerbangan Emirates Group mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran dengan merekrut sebanyak 17.300 karyawan baru dalam berbagai posisi termasuk awak kabin, pilot, insinyur, staf kargo, catering, hingga layanan darat. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan total jumlah tenaga kerja Emirates Group hingga 14% pada tahun keuangan yang berakhir Maret 2026 mendatang. Sementara itu, dari total tersebut, lebih dari 4.000 posisi akan dialokasikan untuk Denata, yang merupakan perusahaan layanan darat milik Emirates Group dan menjadi bagian penting dari strategi Dubai untuk menjadi pusat global lewat rencana jangka panjang D33, di mana pemerintah setempat menargetkan pertumbuhan ekonomi agresif melalui sektor pariwisata dan peningkatan investasi asing termasuk di sektor properti. Sebagai kota yang menjadi rumah bagi gedung-gedung tertinggi di dunia, Dubai berhasil mencatatkan 8,68 juta kunjungan wisatawan menginap sepanjang periode Januari hingga Mei 2025 atau mengalami peningkatan 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendukung rencana rekrutmennya, pihak Emirates akan menggelar lebih dari 2.100 acara perekrutan dan open day di 150 kota di seluruh dunia sepanjang tahun ini. Langkah ini sekaligus mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap prospek pertumbuhan global, serta sekomitmen jangka panjang dalam memberikan layanan penerbangan kelas dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, layanan platform streaming Netflix sukses mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 16%, mencapai 180 triliun rupiah dalam 3 bulan hingga akhir Juni 2025. Iya, capaian ini membuat laba bersih perusahaan meningkat tajam dari sebelumnya 2,1 miliar dolar Amerika menjadi 3,1 miliar dolar Amerika. Layanan platform streaming Netflix sukses mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 16% menjadi 11 miliar dolar Amerika atau setara 180 triliun rupiah dalam 3 bulan hingga akhir Juni 2025. Di mana capaian ini membuat laba bersih perusahaan meningkat naik tajam dibandingkan capaian tahun lalu dari senilai 2,1 miliar dolar Amerika menjadi 3,1 miliar dolar Amerika.
Dalam konferensi persnya, co-CEO Netflix Ted Sarandos melaporkan kinerja gemilang ini didorong salah satunya oleh kesuksesan musim ketiga, sekaligus terakhir dari serial trailer Korea Selatan Squid Game yang telah ditonton lebih dari 122 juta kali. Selain itu, dirinya juga menyoroti peran penting kecerdasan buatan dalam proses produksi konten Netflix, khususnya teknologi generatif AI, yang memungkinkan visual efek berkualitas tinggi di proyek dengan anggaran terbatas. Sebelumnya, penggunaan AI dalam industri hiburan sempat menjadi kontroversi di industri perfilman dunia. Bahkan selama aksi mogok Hollywood pada 2023 lalu, Serikat Aktor SAG-AFTRA mendesak adanya regulasi lebih ketat terkait penggunaan AI dalam industri film dan televisi, agar tidak mengancam pekerjaan manusia dan menurunkan nilai seni dalam proses kreatif. Adapun salah satu pendiri studio animasi Craft FX asal Singapura, Davie Rion, menilai langkah Netflix menggunakan AI merupakan suatu keberanian yang diharapkan akan semakin banyak studio besar mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, dikarenakan potensi yang besar dalam mendukung proses kreatif dalam perfilman dunia. Ya, pemirsa, layanan platform streaming Netflix sukses mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 16%, mencapai 180 triliun rupiah dalam 3 bulan hingga akhir Juni 2025. Iya, capaian ini membuat laba bersih perusahaan meningkat tajam dari sebelumnya 2,1 miliar dolar Amerika menjadi 3,1 miliar dolar Amerika. Layanan platform streaming Netflix sukses mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 16% menjadi 11 miliar dolar Amerika atau setara 180 triliun rupiah dalam 3 bulan hingga akhir Juni 2025. Di mana capaian ini membuat laba bersih perusahaan meningkat naik tajam dibandingkan capaian tahun lalu dari senilai 2,1 miliar dolar Amerika menjadi 3,1 miliar dolar Amerika. Dalam konferensi persnya, co-CEO Netflix Ted Sarandos melaporkan kinerja gemilang ini didorong salah satunya oleh kesuksesan musim ketiga, sekaligus terakhir dari serial trailer Korea Selatan Squid Game yang telah ditonton lebih dari 122 juta kali. Selain itu, dirinya juga menyoroti peran penting kecerdasan buatan dalam proses produksi konten Netflix, khususnya teknologi generatif AI, yang memungkinkan visual efek berkualitas tinggi di proyek dengan anggaran terbatas. Sebelumnya, penggunaan AI dalam industri hiburan sempat menjadi kontroversi di industri perfilman dunia. Bahkan selama aksi mogok Hollywood pada 2023 lalu, Serikat Aktor SAG-AFTRA mendesak adanya regulasi lebih ketat terkait penggunaan AI dalam industri film dan televisi, agar tidak mengancam pekerjaan manusia dan menurunkan nilai seni dalam proses kreatif. Adapun salah satu pendiri studio animasi Craft FX asal Singapura, Davie Rion, menilai langkah Netflix menggunakan AI merupakan suatu keberanian yang diharapkan akan semakin banyak studio besar mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, dikarenakan potensi yang besar dalam mendukung proses kreatif dalam perfilman dunia. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.